1, di profit. Dikuduskanlah namamu di dalam profit atau perpajakanmu. Dikuduskanlah namamu di dalam people, pengelolaan sumber daya manusiamu. Dikuduskanlah namamu di dalam proses strategic sales and marketing kamu. Dikuduskanlah namamu di dalam produkmu. Sudah ada belum di sini di dalam bisnis kita? Saya nggak pernah mikir, ya. Kita cek di dalam profit atau contohnya di dalam perpajakan aja. Ini kaitannya dengan profit kan? Di rumah makan itu selalu dikenakan pajak 10%, betul nggak? Dulu saya paling suka nilep 10% ini, padahal itu uang titipan. Titipan dari pemerintah kita harus pungut, nanti harus disetorkan. Kalau namanya 1.000 ya harus setor 1.000, tapi ini biasanya setelah mampir di kantong kita, rada sayang. Jadi saya kalau 1.000 ya kasih 200 saja gitu. Yang 800 saya simpan. Nanti akhir tahun kumpul, tukang pajak datang periksa. Gampang kok kalau dulu, ya. Tinggal kasih dia 200 lagi. Ya, kali selama setahun, terus saya 600 dapat saya kali setahun. Tuan kan? Itu dulu zaman cabang saya belum banyak aja, setahun saya bisa beli Alphard 1 dari situ. Nah, kecenderungan, potensi seperti itu selama bertahun-tahun saya jadi anak Tuhan tidak pernah hilang. Potensi itu, kodrat dosa saya, ya. Kemudian saya mulai bertobat. Bertobatnya ada 2 hal. Pertama, takut sama Tuhan kalau nanti tidak diberkati. Jadi saya bayar pajak jujur supaya mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Motivasinya sudah sedikit lebih baik, tapi sebenarnya masih tersembunyi sesuatu yang tidak menguduskan nama Tuhan. Sebenarnya ada kepentingan saya sendiri, bukan? Bahwa saya kalau nanti taat ini saya dapat berkat. Ada lagi satu motivasi tersembunyi lagi, yaitu kalau saya nggak bayar nanti kalau diperiksa sekarang Pak Jokowi mulai ketat, ya, bahaya. Secara bisa dihukum, bisa dimiskinkan, gitu. Jadi saya mulai bayar pajaknya jujur. Karena apa? Takut dihukum. Ya, nah, ada motif-motif yang belum benar. Tapi ketika saya mulai sadar kebenaran ini, saya tidak mau melakukan lagi hal seperti ini karena Tuhan tidak suka. Tuhan mau saya kudus seperti Dia kudus. Nah, saya mulai berkomitmen dengan lega hati, tanpa menagih berkat, tanpa takut karena diancam nggak diancam, pokoknya saya bayar, gitu. Karena kalau motivasi takut hukum tuh biasanya cenderungnya kelihatan kok orang kalau di lampu merah aja. Kalau dulu kan lihat kanan, lihat kiri, nggak ada kendaraan lain, biar merah kan lewat aja gitu kan. Tapi kalau orang taat hukum, kalau nggak ada polisi terutama, dia nyelonong lewat. Tapi kalau orang sadar, taat peraturan, ya udah, nggak ada siapa-siapa, dia akan tetap mentaati. Jadi cek-cek kecil-kecil gitu ini sebenarnya kita mesti peka gitu, bahwa kita ini sebenarnya sudah bermartabat ilahi belum, atau sudah mulai mau menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kita atau belum, ya. Nah, kemudian meningkat pada ketaatan pada tidak KKN. Saya harus memberi teladan kepada karyawan saya maupun komunitas saya bahwa saya tidak mau KKN. Saya bilang mulai hari ini, kalau ada orang beli minta bon kosong jangan dikasih. Kalau ada orang minta markup harga dari 30.000 menjadi 35.000, jangan dikasih. Ada Pak, ini departemen ini loh Pak, dinas ini loh, kan dinas-dinas pasti begitu. Mintanya bon kosong kemarin 6 Pak, hari ini minta 20 Pak. Walah, jadi kayak hilang dok. Nah nanti kalau nggak beli gimana Pak? Sudahlah, kita yakin aja kan, kita glory lah, udah pokoknya kita mesti God center kan, padahal dia muslim. Ya udah siap Pak.
Ya udah coba aja besok, pokoknya bilang dulu sama ibunya, ini terakhir, ini bener Bu, ini terakhir Bu, ini apa, bahwa kita nggak bisa, kita hanya bisa ngasih bon asli. Udah jalanin sama dia. Setelah seminggu saya cek lagi, gimana, beli lagi nggak? Wah ajaib, nggak beli. Serius nggak beli. Tapi berkat Tuhan bisa datang dengan cara yang berbeda. Dengan komitmen seperti itu, saya menekankan sama dia, kalau kita God Center, kerja yang benar, layanin orang dengan benar, tawarin ke customer, bantu sampai selesai kebutuhan dia. Jadi dia tuh ada orang pesen, Bu saya 2 jam lagi Bu, ada rapat lupa pesen makanan Bu, gimana nih Bu, 200 box ini. Wah itu dia, siap Bu, saya bantu. Wah dia timnya dikerain ini semua. Jadi kita mengandalkan kapasitas kita, meningkatkan servis kita dan kemampuan kita, dan siap menerima berkat Tuhan. Nah jadi beda loh ya. Saya bukan mengandalkan kekuatan sendiri, akal budi sendiri, mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, saya bisa sombong. Tapi ini adalah karakter Tuhan yang saya praktekkan, menguduskan nama Tuhan dan memberikan keteladanan untuk berkomitmen yang baik. Ada Tuhan kan? Saya tidak meninggalkan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan luar biasa. Saya praktekkan. Tidak dikasih sama dia, tapi dengan pembenaran ini, KPK jadi langganan, Mahkamah Agung jadi langganan, Mabes jadi langganan. Kita masuk ke instansi manapun tanpa sepeser pun kita punya niat untuk ngasih komisi. Langganan saya hampir semuanya ambil instansi-instansi itu. Bahkan pajak daerah pun yang mengutin pajak saya itu juga langganan sama saya. Terakhir Pak Jokowi pesan 25.000 box untuk 1 hari waktu ulang tahun ABRI. Mereka sanggup deliver dengan tepat waktu dan kualitas yang cukup memuaskan. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Nah mereka kalau belanja, bagian purchasing saya, kalau belanja di Jakarta Pak, di Glodok, nggak usah minta Pak, ditawarin. Saya punya alat listrik gitu, bonnya mau ditulis berapa dek, malah ditawarin. Nggak usah Bu, jangan diganti-ganti, bon kosong aja. Saya pikir baik gitu kan. Nah tapi karyawan saya, karena ada seorang pemimpin yang memberikan keteladanan seperti ini, saya tidak mau. Dosa katanya, karena kita bekerja buat Tuhan katanya. Nah ini gunanya kenapa kita sendiri dulu yang punya integritas, kita sendiri yang praktek, karena kita bakal dipakai oleh Tuhan untuk mendidik sesama kita. Ya, people, bagaimana mendidik karyawan. Ini bocoran kecil-kecil, nanti konsultasi masih bisa lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau mau belajar lebih banyak lagi datang ke Jakarta. Hari ini gratis, kalau Jakarta bayar tapi mas saya. Enggak. Saya nggak pernah konseling, nggak pernah bayar. Ya, people. Nah, dalam hal keteladanan tadi kan sudah disebut-sebut tentang jus. Kalau ada rambut, dibikinin dulu, baru ditaruh, baru diambil. Kalau dulu kan diambil juga keluarin lagi, itu yang pintar kan? Karena yang pintar begitu dong, bikin cuan yang banyak gitu kan? Karena enggak itu. Nah ini contohnya seperti ini. Kita punya integritas untuk mempraktekkan nilai kita, sehingga pelaku ini tidak berani main-main. Gitu. Tapi ya kadang-kadang ketemu juga. Ini karyawan satu ini tiap kali kok buangin gantiin jus. Saya bilang kalau udah kena rambut, kalau sudah ditarik dari itu, kalau mau diminum sendiri gitu. Loh ini baru buang minum. Soalnya buang minum lagi. Wah ini kamu mau sehat nih berarti, tapi kurang ajar. Jadi tiap kali cemplungin rambut kali. Nah, hati-hati. Artinya begini loh. Mengasihi, mendidik itu juga kita mesti smart. Jadi jangan sampai kita juga dibodohin karena kebaikan-kebaikan kita. Ya. Ini ingetin seperti itu aja. Terus kemudian karena saya punya iman bahwa kerja adalah titipan Tuhan, bahwa Tuhan hadir di dalam pekerjaan saya, bahwa pekerjaan saya dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya iman itu, bahwa saya sedang menabung
Di arena penggarapan saya ini saya sedang menabung, membangun martabat, menguduskan nama Allah. Saya ekspresikan ke mereka. Jadi ketika mereka kerja ogah-ogahan, ada satu karyawan datang waktu diterima, wawancara kerja diterima, wah alhamdulillah Pak, senangnya setengah mati. Tapi begitu kerja udah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, murung terus mukanya, ya, nggak happy. Kenapa kamu? Kamu kan sudah dikasih tahu bahwa kerjanya amal dan ibadah kamu. Kenapa kamu murung terus? Iya Pak, awal gaji nggak naik-naik, apa sebulan uang 20 hari udah habis buat bayar ini. Terus kamu murung seperti itu jadi gaji pun naik. Nah, kita berani ngomong. Kamu tahu nggak kerja itu ibadah kamu? Kamu kalau seperti ini terus kerja, kamu masuk neraka kamu nanti. Udah duit nggak ada, masuk neraka kamu. Karena apa? Nyuci sayur kalau diliatin dia cuci, kalau nggak diliatin dicelup-celup tok. Syukur dicelup-celup, kadang-kadang nggak dicuci, tiba-tiba dipotong-potong, tiba-tiba direbus. Kamu gimana gitu? Ya kan direbus, bakselnya mati semua. Oh pinter kamu, taplokin sekalian gitu. Kadang-kadang kesel begitu. Ya boleh begitu, kamu mesti kerja itu, hatimu itu tulus, nyuci yang bersih supaya makan sehat. Ya, nanti saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu niat hatimu. Dari pagi sampai sore kamu kerja begitu, kamu nabung di akhirat. Ya, kamu nabung di akhirat, kamu nanti gaji nggak naik pun kamu punya tabungan banyak di sana. Tapi Tuhan kamu tidak merem, tidak tidur, pasti kamu akan diberi rezeki. Ya contohnya tadi Sumarsilah. Sumarsilah itu berubah loh. Bukan berubah jadi supervisor toh. Sekarang namanya jadi Marcella. Serius. Saya bilangin, kamu nanti berubah dari Sumarsilah jadi Marcella contohnya. Itu. Nah, ada yang nurut, jadilah Marcella. Nggak nurut, ya sudah lama-lama keluar dia. Nah, ketika kita mengimani bahwa pekerjaan ini betul-betul adalah untuk Tuhan, God purpose-nya itu tadi benar, kita mengajar kepada mereka itu, integritas kita itu dirasakan oleh mereka, dan kita betul-betul mereka itu mau taat. Yang nggak taat nanti lama-lama juga pasti akan nggak betah, minggir gitu ya. Karena di dalam dunia bisnis selalu tersisa, seperti Thomas tadi bilang, 20 yang under, 60 yang medio, 20 yang super. Nah, kita urusin aja yang super ini, urusin aja yang jelek-jelek ini, gitu. Kalau bisa naikin. Karena yang jelek ini kalau hebat jadi super loh, kalau cocok. Tapi selalu muncul aja terus, udah ada yang jelek terus, itu nggak bisa habis. Nah, ini dunia, ini laut, ini arena kita digarap Tuhan. Nggak bisa kita sesuka kita. Tuhan memberikan itu untuk kita terus improvement. Itu, ya. Nah, ini unik juga nih. Jangan-jangan di sini juga ada yang hobi utang katanya tadi. Gesek kartu kredit, KTA lah, sekarang penawaran ini kan luar biasa nih. Ya, jadi utang bisa jadi hobi gitu. Nah, saya udah didik mereka itu untuk ngatur duit, ngatur ini. Saya sudah didik dengan segala macam value. Ada yang pinter, nanya saya begini, nggak tahu dia pinter, menjebak saya, atau memang dia tulus. Dia bilang begini, Pak, boleh tanya Pak, silakan. Saya bagaimana tipsnya, caranya supaya saya bisa sukses, bisa banyak duit kayak Bapak. Jawabnya gimana Pak? Kira-kira punya jawaban nggak? Karyawan loh nih, gaji cuma UMR. Tuhan luar biasa memberi hikmat, karena saya tahu kebenaran. Kamu belajar nabung, saya bilang. Belajar nabung. Gak bisa Pak, gaji saya tuh sebulan tuh 20 hari habis Pak. Itu utang di warung gak pernah lunas Pak. Jadi saya gajian bayar, 20 hari lagi habis, si 10 hari utang lagi. Itu catatan terus, saya periksa juga ada bukunya di warung. Siapa si A, si B, si C.
utang, bahkan sampai dia pusing, ada yang keluar nggak ngomong, tiba-tiba utang nggak dibayar. Pak, mbok ya dibayari dari kantor aja Pak tiap bulan. Nggak, urusan kalau kamu mau jangan kasih utang. Saya bilang gitu, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak beli. Udah, nabung, berjuang. Saya bilang, siapa? Wah, dia mulai. Saya tanya, kamu gajimu berapa? Coba dihitung, dicatat pengeluaran kamu. Apa yang nggak perlu jangan dikeluarin. Dia lakukan. Dia biasanya kalau disuruh beli rokok, ya, satu hari 10.000. Dia mulai stop merokok. Terus biasanya dia minum kopi kalau istirahat. Dia bawa kopi sendiri. Bahkan kalau mau jajan-jajan dia udah nggak apa, dia bawa. Jadi dia mulai terus juga. Saya tahu prosesnya. Terus setelah itu kira-kira 2 bulan dia datang, Pak, saya sudah bisa nabung Pak. Berapa kamu nabung? 100.000 Pak. Bagus, saya bilang begitu. Wah, bagus. Terusin, saya bilang gitu. Kira-kira 6 bulan kemudian ketemu saya lagi. Pak, saya sudah nabung Pak. Berapa dapat kamu? 6 bulan Pak, sudah dapat 600.000. Wah, luar biasa kamu, saya bilang. Tapi saya kapan kaya Pak? Coba, saya kapan kaya Pak kalau belajar ini? Sebulan 1 juta, setahun. Gitu. Kamu tahu nggak? Saya kalau manggil, kalau orang Jawa manggilnya kan le, ya. Ngerti le? Tahu nggak le? Yang membuat kamu sukses, yang membuat Bapak sukses, itu bukan tabungan 100.000 kamu tiap bulan, tapi perubahan pribadi kamu, pola pikir kamu, spirit kamu, dari orang yang utang menjadi orang yang nabung. Kamu berubah apa aja? Saya catat Pak keuangan saya. Nah, kamu sudah jadi orang yang teliti dan tertib. Kamu sudah menjalankan hukum Tuhan di situ. Kamu bertanggung jawab atas keuangan kamu. Kamu yang dulu setiap beli, pengen ini, beli tanpa ngitung, habis duit ngutang. Sekarang kamu atur hasrat kamu ini, gairah kamu untuk makan, minum, rokoknya. Kamu berat nggak berhenti ngerokok? Berat sekali Pak. Sama, saya juga dulu berhenti ngerokok berat. Nah, hikmat seperti itu membuat dia terperangah. Itu nilainya bukan 100.000 le. Itu nilai yang tidak ternilai. Betul nggak Pak? Nah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus memberi contoh sebegitu luar biasa dalam kehidupannya. Nah, kita harusnya meneladani di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan imannya yang begitu besar, kesalehannya, perbuatannya, dia juga melakukan mujizat, dia juga belajar Tauratnya dengan luar biasa, dia menguasai semuanya. Ujungnya adalah iman kepada Bapa, yaitu dia menderita bersama-sama Bapa, disalib menebus dosa kita semua. Nah, mahal sekali semua itu, ya kita mesti hargain. Makanya itu menguatkan saya untuk menghadapi semua gelombang kehidupan ini dalam praktek kehidupan saya. Nah, paradigma seperti ini yang saya mau tularkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Merubah mereka, merubah paradigma saya sendiri, merubah paradigma bapak, ibu-ibu, merubah paradigma semua orang yang dititipkan kepada bapak dan ibu untuk dikelola, untuk diberikan satu dibangun karakternya. Ini saya lewatin. Nah, ini cukup menarik, saya nggak lewatin. Saya pernah ditanya orang lagi, Pak, selama Bapak menganggap bisnis ini sebagai pelayanan Bapak, sudah ada berapa orang yang bertobat? Berapa karyawan yang Bapak bisa tobatkan? Saya mau jawab gimana ya, karena kan banyak sekali definisi daripada berbuah itu adalah merubah agama orang dari agama lain menjadi agama Kristen. Tapi kalau melihat perjuangan sebagai anak Tuhan yang sebegitu besar, kayaknya kok tidak sesederhana itu. Apalagi di KBJ ini, saya berhadapan dengan 400, 600 anak buah sekarang yang rata-rata semua boleh dikata Muslim. Gitu. Selalu timbul satu rema atau kebenaran di pikiran saya.
bahwa saya tidak mau merubah agama 5 anak buah saya dari Islam atau dari Buddha atau dari agama apapun menjadi Kristen. Karena saya, entah cara saya gimana, pokoknya dia bisa berubah gitu kan. Saya tawarin apa, saya apain gitu. Terus mereka jadi agamanya Kristen. Tapi ada 595 temennya yang was-was sama saya, Kristenisasi. Bahkan mungkin mereka bisa benci karena temannya dirampas. Jadi akhirnya kesimpulan saya begini, ya ini subjektif ya, subjektif. Kalau yang mau silahkan punya konsep begitu, tapi saya jalankan dengan sangat baik. Bahwa saya punya prinsip bahwa nanti tentang dia mau beralih atau tidak, itu adalah urusan pribadi dia dengan Tuhan. Saya tidak berhak merubah agama dia. Kalau saya hanya bujuk 5 orang berubah, nanti kalau dia dibujuk lagi oleh 5 orang dengan cara yang lebih, dia pindah lagi loh, percaya? Ya kan? Lalu bukan seperti itu, gitu. Tapi saya mau begini, saya anak Tuhan, saya mau declare diri saya sebagai bos seorang Kristen. Mereka tahu, saya pengikut Kristus. Saya sebetulnya pengen jadi teladan karakter Kristus dalam kehidupan saya ini, meneladani mereka supaya mereka berubah dalam karakternya. Sehingga I follow Jesus, ya, you will follow me. Karena kamu ada di dapur Solo, saya presidennya di sini, saya itu penguasanya di sini. Nah, itu terjadi. Saya mengikut Tuhan. Ya, ini prinsip Tuhan saya seperti ini. Lalu kamu ada di sini, kamu ikutin saya begini. Nah, konsep saya seperti itu. Sehingga 600 anak buah saya sangat respect, sangat hormat kepada bosnya yang anak Tuhan ini gitu. Dan saya sangat dicinta. Dulu kalau saya datang, saya salami, dibilang kesambet apa. Sekarang kalau saya salamin mereka, semua cium tangan saya. Semua cium tangan. Dan dulu kalau saya nggak datang sehari aja, saya sakit misalnya, 3 hari nggak datang itu, mungkin doa mereka tuh, kok jangan sembuh-sembuh gitu. Ya, karena kalau datang kan troublemaker saya. Tapi sekarang begitu saya camp gini aja, 2 hari nggak ngeliat saya, Pak di mana aja Pak, kok 2 hari nggak ngeliat Bapak gitu. Artinya mereka respect dan mereka sayang sama kita. Nah, itu menurut saya lebih menyenangkan mungkin bagi Tuhan dan hormat daripada saya seolah-olah saya rebut dapat 5 tapi saya mendapat musuh 595. Kemudian saya tidak menjadikan tidak memberikan satu label yang baik buat Tuhan yang saya muliakan begitu. Dan ternyata seperti ini saya keyakinan saya seperti itu, sehingga saya berani berkomitmen seperti ini, bahwa Dapur Solo itu bukan sekedar bisnis kuliner, tapi Dapur Solo adalah merubah karakter bangsa sebagai kontribusi dari anak Tuhan kepada bangsanya Indonesia tercinta. Nah, ini saya ekspresikan di situ. Jadi kita sedang membangun karakter bangsa. Pemimpin di bawah saya, GM saya yang Muslim juga ngerti prinsip ini. Jadi ketika dia mendidik anak buahnya, dia sedang berkontribusi buat negaranya untuk membangun karakter bangsanya. Dahsyat gak? Nah, kalau itu jadi pengertian semua, aduh, saya nggak ngerti deh. It's powerful. Nah, mujizat akan banyak terjadi di situ. 25.000 satu hari saya bisa supply tanpa kesulitan. Nah, apa itu bukan mujizat? Dulu 200 box aja saya nggak tidur. Dibangunin di sono, ya di sono tidur. Udah cuci muka sono, dilihatin di sono, di pojok sana tidur. Pusing kita. Ya, besoknya udah dikirim semua teler, saya ikut teler udah nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang 25.000 saya di sini, seminar, saya camp di sini, bisa semua jalan dengan lancar semua. Aduh, jadi trouble saya.
Terus di pengelolaan sales dan marketing saya nggak terlalu perpanjang karena masih ada materi yang harus saya selesaikan. Produk dan service saya juga nggak bahas terlalu panjang. Saya masuk di sini. Jadi kesimpulan terakhir adalah dikuduskanlah namamu. Itu prinsipnya begini. Aku bisa melakukan, tapi aku memilih untuk tidak melakukan karena aku mau hidup kudus seperti Bapakku di surga adalah kudus. Jadi kalaupun kita mendapat kesempatan untuk korupsi pajak, kita mendapat kesempatan untuk menekan karyawan, kita dapat kesempatan untuk apapun juga, kita tidak melakukan semua itu. Kita menyalibkan diri hanya karena kita mau menguduskan nama Bapa. Kita tidak melakukan itu. Jadi konsepnya seperti itu, ya. Nah, itu sudah bicara tentang anak Allah yang bermartabat, kemudian menguduskan nama Allah melalui hidup kita. Sekarang kita sampai pada poin 3, itu adalah bagaimana kita menghadirkan datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu. Ini yang tadi saya bingung tadi, yang salah pencet tadi. Ada purpose, ada profit, ada people, ada produk, ada proses. Selain profit ada 3 hal penting yang saya mesti sampaikan di pikiran saya waktu itu adalah cuan, dan cuan. Jadi bisnis is cuan, ya. Profit sebagai penguasa dari bisnis saya. Ya, sebelum mengenal Allah seperti itu. Tapi setelah mengenal Allah, menghadirkan Tuhan di dalam bisnis kita. Tuhan ada di sini, ya. Karena Tuhan ada di sini, sebetulnya purpose saya belum berubah. Jadi saya lebih banyak memanipulasi Tuhan di sini, seperti tadi saya cerita, Pak Jun juga cerita semua. Tuhan hadir itu untuk disuruh-suruh. Kalau butuh dipanggil, kalau nggak butuh ditaruh, kayak pelampung tadi saya bilang. Nah itu praktek di level ini nih. Jadi Tuhan sebenarnya tidak ada dalam hidup kita ini. Itu karena kita punya benefit, kita punya harapan, kita punya motivasi yang bukan bermartabat anak Allah, yang bukan menguduskan nama Allah, ya, bukan secara tulus mau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, ya. Padahal Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak dijamin bahwa pulang dari sini terus mendapatkan urapan ini semua sukses, bukan. Tapi Anda akan mendapatkan hikmat Tuhan, akan mendapatkan mujizat sesuai dengan kedaulatan Allah bagi Bapak masing-masing pribadi. Ingat, catat itu ya. Jadi cari itu. Nah, seharusnya yang benar adalah Tuhan bukan di situ, tapi Tuhan harus menggantikan purpose kita. Jadi Tuhan sebagai pusat jadinya. Semua untuk Tuhan. Baik kamu makan, baik kamu minum, itu untuk Tuhan, ya. Nah, terus sehingga ketika Tuhan ada di dalam, kita baru bisa bilang datanglah kerajaanmu, sehingga karakter Tuhan, tatanan Tuhan tercermin di dalam seluruh aspek profit kita, people kita, produk kita maupun proses kita diwarnai oleh hadirat Tuhan. Ya, seperti tadi saya cerita tentang bagaimana kita mengelola pajak, kita mengelola proses, kita mengelola people, itu adalah mencerminkan di mana hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan bisnis kita. Dulu teman-teman saya juga dulu nggak ngerti ketika ikut di Komsel, mau buka toko, itu mesti mengadakan satu doa, terus kemudian ada yang pakai upacara, ya.
tokonya dikelilingi sampai berapa kali gitu, terus dipakein apa gitu ya. Tapi akhirnya 3 bulan tutup tokonya. Kalah loh saingan sama tetangganya yang bukan Kristen malah. Kenapa? Dia bilang, judes. Mau doa gimana kalau dia judes? Dia servisnya nggak bener, nata barang nggak bener. Akhirnya juga dia kalah bersaing di dalam dunia bisnis ini. Sampai teman saya kebangetan satu lagi ya, parkir aja. Dia pamer sama saya. Saya pas ikut dia, parkir di mall tuh, baru naik satu, set, pas ada mobil keluar. Nih Pak Heru, kalau kita dekat sama Tuhan katanya, saya tuh langsung parkir aja cepet dapet gitu. Kalau Pak Heru gimana? Oh enggak tuh, kalau saya nggak dapat di sini ya saya naik lagi, saya nggak naik lagi, dapat juga di atas, saya bilang. Oh, jadi definisi tentang keintiman dengan Tuhan, ada yang orang menghayati seperti itu. Ya kalau saya enggak, saya bilang itu urusan saya lah. Tuhan muter sekali 2 kali, kenapa ngerepotin Tuhan gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang banyak yang rada aneh-aneh. Tapi ya saya nggak bisa komplain lah ya. Orang memang dia menikmati dengan cara seperti itu. Tapi kalau saya bilang enggak, Tuhan lebih berharga, lebih valuable. Dia berurusan dengan keselamatan saya melalui perubahan perilaku dan pola hidup saya. Bukan sekedar berkat-berkat yang saya terima. Tapi berkat Tuhan luar biasa buat kita, tidak pernah berhenti, terus terang aja. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kalau ada kerajaan Allah hadir di dalam bisnis kita, jangan lupa Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kerajaan Allah itu mempunyai tatanan yang jelas, punya aturan main yang jelas. Semua tertuang, contoh Tuhan, program Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia itu semua dinubuatkan dari perjanjian lama terus sampai akhirnya sampai Tuhan Yesus lahir, sampai Tuhan Yesus menuntaskan misi kemesiasannya itu, semua itu digenapi dengan sangat teratur. Apalagi tentang Taurat, aturan segala macam. Tuhan menyusun alam semesta, bumi mengelilingi matahari, ya di dalam galaksi yang sebenarnya luar biasa. Matahari itu kan nggak pernah berubah-berubah kan sistemnya, ya. Terus kalau dikutub, es itu pasti beku. Kenapa? Karena 0 derajat ke bawah. Tapi kalau di kutub, di khatulistiwa, nggak ada salju. Nah, tatanan Tuhan semua itu ada semua kalau kita perhatiin semua tatanannya, musim kemarau, musim ini. Kalau berubah-ubah itu juga karena salah manusia, tapi tetap tidak bisa merubah tatanan Allah secara keseluruhan. Nah, di perusahaan kita banyak sekali orang bilang menghadirkan Tuhan di dalam kerajaan, menghadirkan kerajaan Allah di dalam bisnis kita. Keuangan tidak dicatat dengan benar. Kita nggak tahu profitnya berapa. Kita nggak tahu biayanya berapa. Kalau konseling sama saya, Pak, saya ini omsetnya bagus loh Pak, melaku loh, bener-bener kalau di atas kertas ini untung loh Pak. Tapi duitnya kemana nggak tahu. Loh, kamu ini bisnis apa? Ya, nggak tahu rugi di mana, cuan di mana nggak tahu. Tapi ada tukang tagihan kredit jatuh tempo mobil, kredit mobil. Berapa? 5 juta. Oh ya ada, 5 juta kasih. Terus uang setoran, uang tagihan perusahaan, kredit mobil pribadi, uang sekolah, uang apa, semua jadi satu semua. Gimana kita bisa tahu bisnis kita benar? Artinya kita tidak disiplin dengan apa yang Tuhan, sistematika yang sudah Tuhan tentukan. Contohnya profit and loss itu kan kebenaran Tuhan. Ilmu keuangan itu loh, itu hukum Archimedes dari siapa? Hukum gravitasi dari siapa? Tuhan semua memberikan di dalam alam semesta ini. Ilmu fisika, ilmu kimia, garam, asin, gula, manis, siapa yang nentuin? Gak usah didoain kan Pak? Garam kan pasti asin. Ya, ilmu-ilmu seperti itu kan bagian kita Pak. Itu dijalankan, tatanan Tuhan tuh kita mesti hormat, jalanin bener-bener. Saya serius, bikin gado-gado aja Pak. Garam tuh saya timbang satu-satu, gula saya timbang, kacang sekian, komposisi begini.
kurang. Ya, oh asemnya kekoyan. Oh gulanya kurang manis. Ditimbang sampai ketemu komposisi rasa-rasa yang semua sudah ditentukan Tuhan dari sononya. Saya hanya berimprovisasi dengan komposisi menjadi satu rasa gado-gadonya dapur Solo yang enaknya makjus katanya. Gitu. Ya. Nah, itu dibakukan. Itu. Nah, saya mau berdoa, saya nggak berdoa, gado-gado saya rasanya pas. Karena sudah ditimbang dulu. Loh ya wong sing gawe kan bukan aku semua. Ya kalau aku berdoa enak atau semua sing gawe pegawaiku wong muslim gak enak kan lucu kan? Ternyata tidak. Jadi kaidah-kaidah tatanan Allah bisa dilakukan oleh kedaulatan kita untuk dengan cerdas menyusun semua itu harus ada. Nah, kita kalau nggak serius di situ nggak bisa. Orang Jepang pun mungkin doanya beda sama kita, tapi dia sukses. Orang Cina mungkin nggak pernah berdoa kalau bisnis, tapi dia bisa sukses karena dia sengaja tidak sengaja dia mengikuti tatanan-tatanan yang sudah Tuhan tentukan, kaidah-kaidah ekonomi, kaidah teknik, kaidah ilmu pengetahuan, dia peka, dia bisa jalankan. Nah ini rahasia yang saya sampaikan menurut pengalaman mujizat pribadi saya seperti itu. Ya, kita harus cerdas untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas baik fisik, baik materi maupun fasilitas spiritual. Ya, jadi ekspresi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia kerja itu struktur organisasi kita harus jelas. Ya, di dalam prosesnya kita mesti punya SOP, punya standard operation prosedur. Kemudian secara keuangan juga mesti semua dijalankan dengan sangat-sangat rapi dan berintegritas, serius. Terus kalau sudah menghadirkan kerajaan Allah, apa boleh nggak ada tatanan? Pak, tadi ada yang tanya sama saya. Terus kita bebas ya Pak ya? Karena penuh kasih jadi bebas. Enggak, ada aturan perusahaan yang ketat. Karena apa? Harus ada peraturan di dalam perusahaan ini. Karena di kerajaan Allah tertib. Di firman Tuhan kamu melanggar, kamu ini, kalau kamu taat, kamu begini, dari sejak Taurat sudah ada. Jadi kita mesti membuat Taurat di dalam perusahaan kita. Ya, kalau nggak ditaati, hukum, kalau taat, kamu berkat. Benar nggak? Jadi, kayak pemain sepak bola, kita punya teguran lisan, penalti, kartu kuning, sekali. Kalau 2 kali, merah, keluar. Ya, udah tahu ya? Taat, oke, komitmen, salaman. Gitu kan? Jadi bukan karena aku tidak kasih, bukan aku tidak sayang sama kamu, bukan aku kejam, tapi kamu melanggar tatanan, kamu melanggar aturan. Bukan emosi saya yang menentukan kamu harus keluar, bukan karena kamu merugikan saya, tapi karena kamu merugikan teman kamu sendiri dengan kamu melanggar komitmen yang ada. Amin? Setuju ya? Jadi mesti ditegakkan, ya. Nah, yang terakhir penutup, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tadi pertama apa? Anak martabat, bermartabat ilahi, anak-anak yang bermartabat ilahi. Kedua, menguduskan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Yang keempat ini adalah jadilah kehendakmu. Nah, ini terakhir ini saya mau baca firman Tuhan juga. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Penekanannya adalah yang saya kuningin, bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini, kita harus belajar mengenal pikiran dan perasaan Kristus melalui firman, melalui Roh Kudus, supaya frekuensi kita tuh nyambung, Pak. Ya, ini sudah agak sedikit kelasnya agak sedikit supranatural, tapi ini keintiman yang dimaksud, bahwa kita harus mulai mengerti pikiran dan perasaan Kristus, tapi melalui Injil dan melalui Roh Kudus. Ya, ini ke situ. Karena satu-satunya misi Tuhan Yesus ke dalam dunia
Satu-satunya misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa Pak, Bu, kira-kira? Apa? Keselamatan. Satu-satunya misi itu cuma keselamatan. Bukan mujizat, bukan apa-apa, bukan ini, tapi tujuan akhirnya adalah keselamatan. Ya, kita mesti tahu itu. Tuhan Yesus itu tujuannya itu. Setelah Tuhan Yesus berjuang menjalankan semua tugas hidupnya di dalam dunia ini ya, menjelang akhir hidupnya, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Doa ini sampai diulang 3 kali. Apa doanya kira-kira Tuhan Yesus? Sehubungan dengan misi dia. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi sebenarnya Tuhan tuh punya keinginan lain, tapi karena taatnya kepada Bapa, akhirnya dia bilang, jadilah kehendakmu Bapa. Begitu kan? Nah, Tuhan Yesus memberi teladan seperti itu dalam menjalankan misi hidupnya sampai di kayu salib, dan dia lebih memilih taat kepada kehendak Bapa. Ini keteladanan dari Tuhan Yesus dalam menjalankan misi hidupnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita di dalam hidup kita ini juga kita harus tahu sebenarnya kita tuh juga punya misi. Ya, di Roma 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu rencana Allah untuk kita adalah keselamatan. Ya, rencana Allah kita yang utama adalah keselamatan. Rencana Allah yang utama buat kita, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk keselamatan kita, dan kita harus mencapai keselamatan yang direncanakan Bapa yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu rencana Allah seperti itu, tidak satu pun yang bisa membuat kita menjadi khawatir dengan hidup kita. Karena apa? Di Matius 6 ayat 3 dia mengatakan, jadi carilah dulu kerajaan Allah, kingdom of God, dan kebenarannya, righteousness, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seperti yang saya lakukan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan dengan ketulusan, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi sukses, hanya mau meneladani kehidupan Kristus, mau memahami pikirannya, mau memahami perasaannya, mau mengikuti kehendaknya, sehingga akhirnya semua itu ditambahkan sebagai sebuah bukan target, tapi hampir saya bilang berkatakan pasti, ya, bukan mistis, tapi akibat. Nangkep nggak, Bapak-bapak ya? Nangkep nggak? Ini menjadi sebuah kompetensi dari Tuhan, bukan saya. Ya, nyata gitu. Tuhan itu bekerja nyata di dalam kompetensi kita. Untuk apa? Terekspresi dalam apa? Mengasihi sesama kita, kepedulian kita, terekspresi dalam bisnis kita. Ya, kalau nggak ada spirit mengasihi, bagaimana saya punya energi untuk membangun karakter mereka yang kambing-kambing tadi sampai bisa jadi macan misalnya, begitu. Jadi sampai titik ini baru kita bisa bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, kita sekarang harus meneladani itu dalam hidup kita, dalam gelombang kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menjadi Allah-Allah yang bermartabat, menguduskan nama Allah, menghadirkan tatanan kerajaan Allah dalam hidup kita. Baru kita bisa bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Terima kasih Pak